Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui doa dan kebenaran firman Tuhan di dalam video ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri, buat hari yang baru yang Tuhan beri. Dan di pagi hari ini kembali kami akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami siap untuk diberkati melalui firman Tuhan, dikuatkan, dihiburkan, diteguhkan melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau mengurapi setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu akan tertanam dan bertumbuh dalam hidup mereka dan hidup mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari kitab Yohanes, di mana kita masih ada di seri khotbah dari kitab Yohanes. Dari kitab Yohanes pasal yang ke-6, mulai ayat 60 sampai 71. Dari teks firman Tuhan ini saudara, saya rindu kita belajar apa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan, sehingga kita akan bertahan sampai akhir. Saudara, alangkah menyedihkannya jika ada orang yang sudah ikut Tuhan, dia sudah ada di jalan yang benar, tapi berhenti di tengah jalan karena motivasi dan tujuannya dalam mengikut Tuhan itu salah. Dasarnya tidak kuat. Nah, itu sebabnya saudara, kita harus memiliki motivasi, dasar dan tujuan yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya rindu setiap kita, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara adalah anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tetap mengiring Tuhan sampai akhir hidup saudara, dan kita adalah warga kerajaan sorga yang kelak pasti masuk sorga, karena kita melangkah di jalan yang benar, mengikut Yesus di jalan yang benar, dan kita akan bertahan sampai akhir apapun keadaannya, apapun situasinya. Itu sebabnya kita perlu memiliki tujuan, motivasi dan dasar yang benar dalam mengikut Tuhan. Saya akan membacakan firman Tuhan ini saudara dan akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes pasal 6, mulai ayat 60 sampai ayat 71. Demikian firman Tuhan. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jika kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa
engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan dia. Dia seorang dari antara ke-12 murid itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara pagi hari ini adalah di mana waktu itu begitu banyak orang mengikut Yesus, banyak murid-muridnya yang mengikut dia. Lalu Yesus menggunakan semua kesempatan untuk mengajar mereka, untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka supaya mereka mengenal dia dengan benar. Dia berkata bahwa dialah roti hidup itu. Itu yang dia ajarkan di perikop sebelumnya, saudara. Dia berkata, "Akulah roti hidup." Dan dia menegaskan kepada mereka bahwa mereka harus makan dari roti hidup itu yang diberikan kepada mereka, dan dagingnya lah roti hidup itu. Dia mengajarkan itu, saudara, kepada mereka supaya mereka percaya bahwa dialah Mesias itu yang mengorbankan tubuh dan darahnya untuk menebus mereka. Dia berkata bahwa mereka harus minum darahnya dan makan dagingnya, untuk mengajarkan kepada mereka bahwa mereka harus percaya kepada pengorbanannya, di mana dia mengorbankan tubuh dan darahnya. Itu yang dia ajarkan kepada mereka, saudara. Tapi ketika mereka mendengarkan itu, bagi mereka itu perkataan yang keras, karena sebenarnya masalahnya adalah mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Mesias itu. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya bahwa dialah Tuhan. Mereka hanya penasaran akan mujizat-mujizat yang dia lakukan. Mereka hanya rindu mengalami mujizat yang dilakukan. Dan sebenarnya mereka tidak terlalu percaya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan itu. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa dialah Mesias itu, dan mereka harus percaya kepada dia, bahwa dialah yang akan berkorban, bagi mereka itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Dan kalaupun mereka percaya bahwa dia adalah Mesias, yang mereka harapkan dia jadi raja, bukan malah mati berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya. Tapi yang Yesus ajarkan adalah bahwa dia akan berkorban, mengorbankan tubuh dan darahnya kepada mereka. Itu yang tidak mereka terima, sehingga akhirnya, saudara, di ayat 66, di sana dikatakan, "Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia." Artinya, saudara, pada waktu itu ada begitu banyak orang yang mengikut Yesus dengan motivasi dan tujuan yang salah. Mereka hanya datang untuk melihat mujizat. Mereka hanya datang karena rindu mengalami mujizat. Mereka penasaran siapakah Yesus ini. Tetapi mereka tidak sampai kepada satu keyakinan bahwa dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Sehingga akhirnya ketika Yesus mengajarkan itu kepada mereka, mereka tidak percaya. Dan akhirnya banyak mereka yang mengundurkan diri. Hari ini, saudara, saya rindu kita merenung sebentar. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Apa yang menjadi tujuan kita mengikut Yesus Tuhan kita? Apakah saudara mengikut dia karena saudara rindu berkat? Saya percaya saudara pasti akan diberkati kalau saudara mengikut Tuhan. Tapi kalau itu yang menjadi tujuan saudara, saudara salah mengikut Tuhan dan saudara tidak akan bertahan mengikut Tuhan. Karena ada proses yang harus saudara alami dan saudara tidak akan bertahan dalam proses itu. Apakah saudara rindu mujizat sehingga saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu hidup yang lebih damai ketika saudara mengikut Tuhan? Saudara rindu doa saudara dijawab? Saudara rindu keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya dan sebagainya? Ataukah saudara rindu satu jabatan di gereja karena saudara rindu melayani? Ya, itu semua motivasi-motivasi yang baik. Tetapi kalau itu yang menjadi motivasi utama saudara mengikut Tuhan, saudara tidak akan bertahan. Orang-orang ini juga memiliki motivasi yang baik. Mereka sudah ikut Yesus mungkin sudah begitu lama. Dan mereka ikut Yesus dengan motivasi-motivasi itu tadi. Akhirnya di tengah jalan mereka mundur. Lalu saat orang banyak, karena sekali lagi ayat 60 itu dikatakan mulai daripada waktu itu banyak murid-muridnya. Menyedihkan sekali, saudara. Begitu banyak orang yang sudah mengikut Yesus, tetapi akhirnya banyak dari mereka yang mengundurkan diri karena motivasi yang salah. Dan alangkah menyedihkannya jika di akhir zaman ini juga, di mana hari Tuhan makin dekat, akan banyak orang juga tidak akan bertahan mengikut Tuhan.
Karena di zaman modern ini juga sama saja, saudara. Begitu banyak orang mengikut Yesus dengan motivasi yang salah. Hari ini bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah memiliki motivasi yang benar? Mungkin saudara bertanya, apa sebenarnya motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan? Kita akan belajar, saudara. Saat begitu banyak orang akhirnya mengundurkan diri, ayat 67, ada sesuatu yang perlu kita renungkan di sana. Di mana Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saudara, pertanyaan ini perlu kita renungkan mendalam. Saat begitu banyak orang akhirnya meninggalkan Yesus, saya percaya ada satu kesedihan yang begitu mendalam di hati Yesus. Dia sudah mengajar mereka, dia sudah melakukan mujizat, dia sudah membimbing mereka, dia sudah bersama mereka mungkin sekian waktu lamanya. Tetapi akhirnya mereka mengundurkan diri karena mereka tidak tahan, apa yang mereka pahami tidak seperti yang dipahami, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka mengundurkan diri. Saya percaya waktu itu ada kesedihan yang mendalam di hati Yesus. Dan kemudian dia bertanya lagi kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Saya percaya ini ditanyakan dengan pertanyaan yang sedih. Dan Yesus sebenarnya dari pertanyaan itu, bukannya dia mau ingin mereka pergi juga. Sama sekali saya percaya tidak. Karena dia datang dari sorga, bahkan mau mati di kayu salib untuk menjangkau jiwa, untuk menyelamatkan jiwa. Tapi ada orang yang sudah diajar, sudah dididik, tapi tidak bertahan karena motivasi yang salah. Dan ketika Yesus bertanya kepada muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Dia tidak sedang menginginkan mereka pergi sebenarnya. Tapi pertanyaan itu adalah untuk menguji mereka apakah motivasi mereka sudah benar. Hari ini Yesus berkata kepada saudara, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu akan bertahan seterusnya? Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita perlu pertanyakan. Itulah pertanyaan Tuhan kepada kita. Apakah kita akan bertahan sampai akhir kehidupan kita? Saudara, ketika Yesus bertanya demikian, akhirnya ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Seharusnya itu yang menjadi jawaban kita semua dalam kita mengiring Tuhan, saudara. Bahwa dalam segala situasi, dalam segala keadaan yang kita hadapi, seharusnya kita berkata, kepada siapa lagi kami pergi? Sekalipun begini keadaannya, sekalipun begini situasinya, kami akan terus bertahan ikut Tuhan. Apapun keadaannya, kami akan bertahan ikut Tuhan. Karena kepada siapa kami pergi? Artinya apa? Ada satu pemahaman bahwa tidak akan ada yang seperti Tuhan. Tidak ada dua Tuhan yang lain, hanya satu Tuhan. Hanya satu juru selamat. Hanya Yesuslah Tuhan, hanya Yesuslah juru selamat. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat yang lain, tidak ada Tuhan seperti Engkau, tidak ada juru selamat seperti Engkau. Kepada siapa kami pergi? Artinya hanya Tuhan tempat pengaduan, hanya Tuhan tempat berserah dalam segala situasi. Demikianlah seharusnya kita mengikut Tuhan, saudara. Bukan hanya rindu mujizat, dan ketika kita melihat mujizat kita semangat ikut Tuhan. Ketika doa kita dijawab, kita berapi-api ikut Tuhan. Dengar, saudara, seharusnya dalam situasi sulit pun kita mampu berkata, Tuhan, aku akan tetap ikut Engkau. Apapun yang terjadi, bahkan sekalipun nyawaku harus menjadi taruhannya, aku akan tetap mengikut Engkau, karena Engkau pun sudah berkorban bagi aku. Apapun situasinya, aku akan tetap bertahan, karena kepada siapa aku dapat pergi? Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hari ini, saudara, pemahaman itu yang saya rindu kita miliki bersama. Kepada siapa kami pergi? Tidak ada tempat lain. Hanya kepada Yesus kami tersungkur. Hanya kepada Yesus kami mengadu. Hanya Engkaulah Tuhan kami. Lalu yang kedua yang menjadi jawaban muridnya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Ketika dia berkata kepada mereka, apakah kamu tidak mau pergi juga? Tuhan, kami tidak akan mau pergi. Kami akan bertahan apapun yang terjadi. Karena kami sudah menemukan firman-Mu itu. Itulah sumber kehidupan. Kami tidak akan menemukan itu di tempat lain. Hanya melalui firman-Mu kami beroleh kehidupan. Hanya melalui firman-Mu kami dihidupkan. Hanya melalui firman-Mu kami bisa berjalan di jalan kebenaran. Firman-Mu Tuhan menjadi sumber kehidupan kekal.
Jadi dalam kita mengikut Tuhan, motivasi yang benar adalah bahwa kita memahami bahwa firman itulah sumber kehidupan bagi kita. Tanpa firman kita akan binasa, tanpa firman kita akan tersesat, tanpa firman iblis akan membelenggu kita. Firman itulah yang memberi kebebasan. Artinya kita rindukan firman itu terus membenahi, terus memenuhi, terus memproses, terus mengubahkan kehidupan kita. Jadi saat kita mengikut Tuhan bukan cari berkat, tapi cari firman. Karena sekali lagi muridnya berkata, mereka yang bertahan itu berkata, firman-Mu adalah perkataan hidup ya Tuhan. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau karena di dalam-Mu kami temukan firman hidup yang mengubahkan kami. Jadi ikutlah Tuhan dengan motivasi yang benar saudara, yaitu mencari firman. Lalu kemudian yang terakhir di ayat 69, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Mereka juga telah percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan. Jadi sekalipun Yesus nantinya akan mati di kayu salib, seperti yang seringkali dia sudah gambarkan dan ungkapkan di pasal 6 ini, di perikop sebelumnya juga sudah Yesus ajarkan bahwa dialah roti hidup, mereka harus makan dagingnya, mereka harus minum darahnya. Itu menggambarkan kematiannya di kayu salib nanti. Jadi ketika muridnya ini ditanya, apakah kamu tidak akan mau pergi juga? Muridnya ini berkata, kami telah percaya Engkaulah Mesias itu. Jadi sekalipun Engkau disalib, Engkau tetap Mesias. Karena memang itulah yang dia lakukan untuk menebus kita, saudara. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam segala kondisi, kalau pada waktu itu orang-orang Yahudi sebenarnya mengharapkan dia ini Mesias yang dijanjikan yang akan menjadi raja mereka. Sampai detik ini pun orang Yahudi menunggu Mesias. Mereka tidak percaya kepada Yesus, kepada Mesias yang sudah datang, karena mereka tidak mau mempercayai Mesias yang datang itu mati di kayu salib. Mereka inginkan Mesias yang datang itu adalah datang menjadi raja mereka. Tapi Mesias yang benar itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama sebenarnya, bahwa dia akan mati di kayu salib, dia akan menderita, dia akan berkorban. Dan akhirnya itulah yang sudah dipercayai oleh murid-murid, sehingga mereka bertahan apapun situasi, apapun kondisinya. Artinya saudara, hari ini keyakinan kita bahwa Yesus itu adalah juru selamat bukan hanya saat baik saja, tetapi dalam segala situasi tetap percaya bahwa Yesuslah Tuhan dan juru selamat. Dialah Mesias yang dijanjikan itu, dialah Tuhan kita, dialah juru selamat kita. Puji Tuhan saudara, pagi hari ini firman Tuhan telah dibentangkan bagi kita, bahwa motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan bukan cari mujizat, bukan cari berkat, bukan cari jawaban doa, bukan cari kesuksesan, tapi ikutlah Tuhan dengan benar. Kalau itu yang saudara cari, mujizat, berkat dan sebagainya, saudara tidak akan bertahan. Milikilah motivasi yang benar, di mana kita mengikut Tuhan karena memang hanya Dia Tuhan. Yang kedua, ikutlah Tuhan mencari firman, karena firman-Nya itu memberi kehidupan bagi kita. Yang ketiga, ikutlah Tuhan karena saudara sudah mempercayai bahwa Dialah juru selamat, dialah Mesias yang dijanjikan. Artinya kita percaya Dia satu-satunya Tuhan, kita percaya firman-Nya memberi kehidupan, kita percaya Dialah juru selamat itu. Itulah motivasi yang benar ikut Tuhan. Dan kemudian berkat, kesuksesan, jawaban doa itu bonus, itu bukan tujuan. Saya percaya saudara akan diberkati, saya percaya doa saudara dijawab, saya percaya saudara akan berhasil dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bukan itu tujuan untuk mengikut Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya percaya melalui firman Tuhan ini saudara menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh. Hari ini kita akan melakukan kembali aktivitas kita. Tetap ingin Tuhan dengan tujuan yang benar saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya ambil komitmen untuk merenungkan firman Tuhan ini sepanjang hari. Di dalam nama Yesus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan membangkitkan iman saudara. Tiba waktunya kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, profesi saudara, pekerjaan saudara, dan segala aspek kehidupan saudara. Mari kita berdoa bersama saudara, datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan, dengan penuh kerinduan bahwa Dia Bapa yang baik yang mendengarkan doa-doa dan seruan kita kepada Dia. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, kita berdoa bersama.
Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini ya Tuhan. Saat ini hamba berdoa biarlah kasih karunia-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Firman-Mu telah meneguhkan iman mereka dan mereka mau melangkah sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Itu sebabnya Engkau yang menyertai kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan yang menyertai perjalanan dan setiap langkah kehidupan mereka, sehingga mereka akan tetap melangkah dalam kebenaran dan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Engkau yang menyertai mereka. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Sukacita Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau menyertai mereka, ketika damai-Mu memenuhi kehidupan mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Kau jadikan mereka berhasil dalam segala pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jadikan mereka berhasil untuk apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka usahakan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadikan semua anak-anak-Mu menjadi anak-anak-Mu yang diberkati, menjadi anak-anak-Mu yang berhasil, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, jadi berkat bagi keluarga, dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, hamba berdoa ya Tuhan, Engkaulah yang punya hikmat. Itu sebabnya saat ini berilah hikmat bagi anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan mereka, dalam mereka melakukan usaha pekerjaan dan bisnis mereka. Beri mereka hikmat, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu punya prinsip untuk mengerjakan yang terbaik, melakukan yang terbaik, berbuat yang terbaik, sehingga Engkau juga akan mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu untuk berbuat yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba mau berdoa buat segala profesi yang mereka lakukan, profesi yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati segala usaha, berkati bisnis mereka, sehingga apa yang mereka usahakan akan berhasil, sehingga bisnis mereka akan berhasil, dan mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati segala usaha, pekerjaan, dan bisnis anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani ya Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati para petani. Apa yang mereka tanam, Tuhan memberkati, sehingga mereka akan menuai dengan penuh sukacita. Berkati para petani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dan memberkati semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Para pedagang juga ya Tuhan, Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati ya Bapa, berkati, biarlah usaha dagang mereka semakin bertumbuh, semakin berkembang, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati apa yang diusahakan oleh anak-anak-Mu, dagang yang mereka usahakan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu, melindungi anak-anak-Mu dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan menjagai, melindungi, menyertai, dan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Kau angkat derajat mereka, Kau angkat dan kembangkan ekonomi mereka, berikan mereka hikmat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu para pegawai,
karyawan ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai. Tuhan campur tangan, berkati mereka, ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Engkau yang mempromosikan mereka, berkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai ya Tuhan, dalam nama Yesus. Para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Pakai mereka, berkati mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, dokter, bidan, perawat, semuanya yang ada di bagian medis. Tuhan memberkati mereka Bapa yang baik, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah orang-orang yang mereka rawat mengalami kekuatan dan mereka mengalami kesembuhan. Berkati para medis ya Tuhan, dan juga Tuhan yang menjaga, melindungi, menyertai mereka dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi pengangguran saat ini, tidak punya kerja. Tuhan, tolong anak-anak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang buka jalan sehingga anak-Mu ya Tuhan mendapatkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, keluarganya. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang sedang tidak punya pekerjaan, yang sedang ada dalam pengangguran saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berikan mereka pekerjaan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pensiun, berikan terus semangat bagi mereka, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesehatan daripada Tuhan nyata bagi mereka. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah pensiun dalam nama Yesus. Berkati para nelayan juga Tuhan, campur tangan bagi para nelayan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka. Bapa yang baik, mungkin masih ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan saat ini. Hamba berdoa Tuhan memberkati profesi mereka, apapun profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat profesi setiap anak-anak-Mu, sehingga berkat Tuhan mengalir dalam profesi mereka, sehingga mereka bisa jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Hal yang paling penting hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu dalam kesehatan mereka ya Tuhan. Berikan kesehatan bagi anak-anak-Mu sehingga mereka bisa berkarir, sehingga mereka bisa bekerja dan hidup mereka maksimal. Dalam nama Yesus, berikan kesehatan, jaga anak-anak-Mu ya Tuhan, ajar mereka juga berhikmat dalam menjaga kesehatan mereka. Dan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu satu persatu Engkau yang tahu. Saat ini hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sakit, sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kerjakan mujizat, kerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang hari ini sedang memikul masalah yang berat, persoalan yang berat, beban hidup yang berat. Bapa di sorga, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat segala beban, masalah dan persoalan kehidupannya. Angkat segala beban berat yang menindih kehidupannya dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan jalan keluar sehingga anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan dan perbuat ya Tuhan. Dalam nama Yesus, hamba juga berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu, karena kebahagiaan keluarga itu sangat menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak,
Berkati semuanya ya Tuhan, ajar mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa, biarlah segala sesuatu yang dikerjakan anak-anak-Mu dalam segala aspek kehidupan mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan jadikan mereka berhasil. Tuhan jadikan mereka berhasil. Hamba berdoa, biarlah keberhasilan daripada Tuhan tercurah dalam kehidupan anak-anak-Mu. Ini doa hamba ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Curahkan berkat-Mu berlimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saudara sudah diteguhkan, dikuatkan setelah saudara didoakan dan setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan. Tetaplah kuat, tetaplah teguh dalam Tuhan, jalani semuanya dalam Tuhan. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya supaya setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan. Setiap hari saudara didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu untuk memberkati, saudara rindu untuk menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Kerjakan dan lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, maka Tuhan akan menjadikan saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, Tuhan memberkati setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita jalani hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Berkat Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.